itu perilaku seperti itu kebutuhanmu atau itu kewajiban yang dipaksakan. Iya. Yes, contohnya yang lebih gampang lagi. Orang tua kita ini kan sudah sama-sama tidak ada dong, Mbak. Iya, iya. Ada tak yang memaksa Mbak Ageng untuk mendoakan orang tuanya Mbak Ageng? Nggak ada, tuh, Mbak? Ada orang yang memaksakan saya tiap selapan dino, ya Mbak? Iya. Atau tiap bulan terus saya harus selamatan untuk menyelamatkan orang tua saya, gitu ada? Nggak ada. Nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Tapi itu kan kebutuhan saya toh Mbak. Iya. Saya selaku anak, orang tua sudah nggak ada, itu kan patrape ku piye gitu loh Mbak. Itulah. Ngomong no patrap ini tadi loh Mbak. Balas sebagai balas budi. Iya. Masa sih setelah orang tua kamu nggak ada ini kok sudah langsung kamu anggap orang tua kamu nggak pernah ada. Berdoa kamu nggak pernah, nyelameti kamu nggak pernah, ke makamnya kamu nggak pernah. Ya memang nggak ada sih kewajiban yang maksa kamu untuk mendatangi makam orang tuamu, itu memang nggak ada. Ajaran kalau nyuruh nggak ada seperti itu. Tapi ya mosok sampai koyok ngono. Itu loh Mbak. Ke makam orang tua nggak pernah, doain orang tua nggak pernah, nyelameti orang tua nggak pernah. Cik tega mentalanya. Rahayu Pak De. Rahayu Mbak. Kabar selalu baik-baik saja ya. Iya, sehat-sehat selalu. Muji Rahayu ya Mbak ya. Gimana Mbak? Ini loh ada sedikit pertanyaan lagi Pak De. Teman-teman sekarang kok jarang nanya ya Mbak ya? Iya. Puasanya. Ini kan saya juga lagi jarang ke Paguyuban ini Pak De. Lebih fokus di rumah saja ini ya. Puasaan jangan Mbak ya? Iya, karena juga banyak yang lagi puasa ini. Ini loh Pak De, ngomong-ngomong ini saya kok ada yang sedikit nyeletuk dalam hati ini untuk bertanya pada panjenengan Pak De, apa itu bedanya ajaran dan agama? Kalau orang-orang Nusantara itu Pak De selalu mengatakan ajaran kaluhuran, sedang ajaran-ajaran yang dari luar Nusantara kok kebanyakan dinamakan agama. Iya. Bukan ajaran gitu. Bukan ajaran agama gitu. Bukan ajaran Islam. Ya. Agama Islam itu. Iya. Pasti nyebutnya kok dominan pada agama Pak De. Bukan ajaran ya Pak. Bukan ajaran. Yang dari luar gitu maksudnya. Iya, tolong saya diberikan sedikit penjabarannya Pak De. Tapi tolong jangan melebar kemana-mana Pak De ya. Ini saya cuma ingin tahu perbedaannya saja. Iya. Bukan mana yang lebih bagus ya Pak? Iya, bukan. Iya. Iya, bener Bang. Memang gitu Bang. Omongan itu harus dibatasi ya Pak. Iya Pak De. Jadi apa yang kita omongkan atau yang kita diskusikan itu jelas. Iya, betul. Oke, bener Bang? Iya. Sudah? Cuma itu Mbak? Iya, itu aja Pak De. Saya jelaskan ya Mbak ya? Iya. Tapi sebelumnya salam Rahayu, dan Rahayu, salam Nusantara. Rahayu. Bener Mbak. Seperti dulu ya Mbak ya. Jadi ngomongin Romo lagi Mbak, kalau saya ngomong Mbak Ageng tanya gitu. Iya. Romo Ageng dulu tuh pernah ngomong begitu sama saya Mbak. Kenapa sih Mbak di Nusantara itu kok nggak mau disebut agama? Ya saya waktu itu sempat tanya Mbak. Bukankah agama itu kalau orang Jawa bilangnya itu ageman ya Romo? Ya iya. Lah terus kenapa? Kalau orang-orang Nusantara kok mintanya disebut ajaran kaluhuran, nggak mau agama kaluhuran? Iya. Agama ageman itu kalau menurut orang Nusantara ya Mbak ya, yang dari Romo dulu bilang sama saya itu gini loh Mbak. Sing jenenge ageman iku barang sing wis mbak cekel dan aturannya itu sifatnya saklek. Paham Mbak? Paham. Tampilkan satu contoh ya Mbak. Ini bukan ngomong no baik buruknya ya, perbedaannya. Perbedaannya. Kayak saudara kita yang muslim, bahkan kalau memang orang Islam ya harus Islam Mbak. Maksudnya Pak De ya harus Isya, subuh, luhur, asar sama maghrib. Kalau Mbak Ageng nggak mau begitu, jangan bilang orang Islam Mbak. Karena itu sudah ageman yang harus Mbak Ageng jaga. Itu harus dijaga sama Mbak Ageng. Kalau Mbak Ageng memang benar-benar mau disebut orang Islam. Ya lucu kalau Mbak Ageng ngomongnya orang Islam tapi nggak pernah sembahyang. Dan Islam yang kayak gimana? Iya. Bukankah rukun Islam itu nggak bisa disela Mbak? Apa? Kalau Mbak Ageng memang mau Islam, Mbak Ageng harus
baca syahadat, ya Mbak. Iya. Jangan sampai meninggalkan yang namanya Sholat. sholat. Jangan sampai tidak berpuasa pada bulan ini ya Mbak. Ya, bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Mbak Ageng harus zakat infak. Kalau Mbak Ageng mampu harus naik haji. Kalau mampu ya Mbak ya. Iya, iya. Usahakan, bukan harus, usahakan naik haji supaya Iya, rukun Islamnya Mbak Ageng ini sempurna. Iya. Itu kalau ageman Mbak, agama. Sedangkan ajaran kaluhuran itu enggak Mbak. Ajaran kaluhuran itu yang mengatur dasar dharma kita gitu loh Mbak. Ajaran kaluhuran itu intinya di dasar dharma Mbak. Dasa itu 10, dharma itu kasucian. Iya. 5 untuk diri pribadi kita kepada Gusti Dat kang mau suci urip. Iya. Yang 5 lagi untuk hidup bebrayan. Itu ajaran Mbak. Iya, iya. Ya. Yang untuk diri kita apa Mbak? Ya balik ke situ lagi. Gitu loh Mbak. Selama kamu masih tetap nglakoni sing jenenge bersini raga weninge pikir tenange jiwa lerepe rasa ama sucine hati untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya Mbak ya. Iya. Kamu jaga ucap pangucap tingkah laku karo tumindak ya di situ ajaran kaluhuran Mbak. Jadi Gitu, apapun yang kamu lakukan ya Mbak, jangan sampai melanggar yang namanya Lirhandoyo Paseban Jati. Paseban Jati. Masih inget itu Mbak ya? Iya. Jalankan kehidupan kamu ini selalu di atas tuntunannya Dat kang Maha Suci urip. Iya. Masa ada Mbak tuntunan Dat kang Maha Suci urip terus gak bener, itu kan nggak mungkin toh Mbak. Iya. Ya betul. itulah sendi-sendi dari ajaran kaluhuran. Iya. Ya terus kalau Mbak Ageng tanya loh Pak De, terus aku carane nglakoni piye Pak De? Saya cara jalankannya gimana Pak De? Ya terserah Mbak Ageng cara jalankannya gimana. Asal yang Mbak Ageng jalankan itu tadi betul-betul bisa Lirhandoyo Paseban Jati. Isok karso ningsun mewayu hayuning bawono. Iya. Ojo Mbak Ageng ngakoni apa? Mengaku-ngaku menjalankan ajaran kaluhuran tapi kelakuannya Mbak Ageng ini ngurusak orang terus, bikin kacau terus. Ini bukan ajaran kaluhuran Mbak yang dijalankan. Iya, Mbak. iya, iya. Ya, saya pikir itu jelas Mbak. Jalankan aja Mbak semua kehidupan kita Mbak ya. Kita jalankan semua kehidupan kita. Iya. Di atas Lirhandoyo Paseban Jati. Ayo Mbak, kita berlomba-lomba melakukan kebajikan. Berlomba-lomba dalam melakukan kebenaran. Iya. Usahakan apapun Mbak yang kita lakukan, itu arahnya itu ke karso ningsun mawayu hayuning bawono. Iya. Bikin keselamatan baik alam semesta maupun makhluk yang ada di dalamnya. Iya. Nah di situ Mbak, jadi nggak ada Pak Dagus kudu kayak saya. Terus saya apa harus kudu kayak Pak Dagus ya? Enggak kayak begitu. Iya. Iya. Ya, ini bukan ngomongin jelek sama ndaknya ya Mbak ya. Iya, Makanya iya. di sini saya nggak bisa bilang, oh Mbak Ageng melakukan begini ini keluar dari pakem, namanya bid'ah. Nggak ada Mbak istilah kayak Iya, begitu. iya, iya, iya. Iya. Iya, Selama iya. yang Mbak Ageng lakukan itu tadi arahnya itu jalannya ya Mbak ya. Iya. Lirhandoyo Paseban Jati dan tujuannya itu tadi karso ningsun mewayu hayuning bawono ya Iya. berarti Mbak Ageng ini pelaku ajaran-ajaran kaluhuran Nusantara. Mbak Ageng itu orangnya suka melek, suka puasa, seneng dono wewe, Iya. nggak mau ganggu uripe tetangga. Itu sudah ajaran kaluhuran. Iya, iya. Gitu loh Mbak. Kan banyak orang yang kayak gitu Mbak ya. Dia merasa menjalankan satu apa Mbak ya, ajaran atau agama, tapi perilakunya itu masih kayak begitu. Lah ini nggak bisa Mbak disebut ajaran kaluhuran Mbak. Iya, iya. Itu. Gimana kalau menurut Mbak Ageng? Ada nggak sendi sisi yang Mbak Ageng itu tadi nggak paham dari apa yang saya jelaskan perbedaan antara agama dengan ajaran itu Mbak? Ya, jadi kalau ajaran utamanya dari Nusantara Pak D itu berpijak pada keluhuran Pak D. Iya, dan itu sifatnya lebih luas dan lebih luas Mbak. Iya. Luas dan luas Mbak. Luas dan luas ya. Kalau agama nggak kalau bisa Mbak. kalau agama itu semacam ada harus yang dilakukan dari doktrin-doktrin atau dogma-dogma itu. Itu wes Kritus Iya. lemnya itu Mbak. Kritus lemnya apa itu Mbak? Iya. Garis besar. Iya. Kritus itu besar Mbak ya, lem itu garis. Iya. Agama itu nggak bisa Mbak sembarangan Mbak. Nggak bisa sembarangan gitu loh. Iya. Mbak Ageng mau sholat ngadep ke utara. Ada orang Islam sholatnya Iya, ngadep ke ada. timur gitu ada. Iya, iya. Nggak ada toh Mbak? Nggak ada. Ya pasti sholatnya ngadep ke Kiblat. kiblat. Ini bukan salah Mbak. Bukan kok orang Islam kok ngadap kiblat terus kayak Gusti Allah itu ada di apa
di barat nggak bisa Mbak ngomong begitu. Iya. Karena itu sudah doktrin Mbak. Iya. Sudah dogmanya bahwa Indonesia ini ya kiblatnya itu ada di Mekah, dan Mekah Iya. itu kalau dari Indonesia ke arah Barat. barat. Iya. Bahkan nggak bisa ngomong baik begitu. Lah ini loh Mbak, tapi kalau ajaran kaluhuran kamu mau menghadap kemana itu nggak jadi soal Mbak. Iya, Nah iya. ini loh Mbak yang saya bilang Mbak. Karena yang disembah itu sebetulnya sudah Ada di- pada iya. diri kita. Makanya istilahnya kan aksara uripo Mbak, papan kang tanpa kiblat. Kemanapun kamu menghadapkan wajah dirimu, Iya. di situ pasti ada Gusti Dat kang Maha Suci Urip, uripmu. iya, Kan gitu iya. Mbak. Jadi nggak ono kudu ngadep wetan, kudu ngadep mulur, kudu ngadep ngidul, kudu ngadep ngalor, nggak ada. Iya, Iya. iya, iya. Terus diwajibkan puasa pada bulan-bulan tertentu, nggak ada Mm-mm. Mbak, orang Nusantara kayak begitu. Ajaran Nusantara kalau memang kamu mau upawasa, mau puasa ya Mbak ya, Iya, iya. laku pasutapan pasucian rogo karo rohani, ya wis lakonono. Posomu wis sakarepmu. Nggak mangan daging, poso ngerawat. Ada ya Mbak? Ya, Pernah ada, dengar ya ada. Mbak ya? Poso pendem. Nah, poso yang puasa makan-makan barang-barang Iya. yang terpendam itu loh Mbak, kayak Iya. telo, pohong itu loh Mbak, kentang itu ya. Iya. Nah, kayak gitu, atau Mbak akan puasa apa. Yang jelas tujuan puasa tadi itu untuk pasutapan ke arah pasucian. Pasucian. Bukan pasutapan untuk mengarah ke hal-hal yang tidak benar itu tadi Mbak, yang sering saya bilang apa pasutapane gawe dungo nambah dosa apa pasutapane wong laku Iya, iya, nista itu betul. asal nggak begitu. Iya, Kalau iya. begitu ya nggak bisa Mbak disebut ajaran kaluhuran. Iya, iya. Masa ada orang pelaku ajaran kaluhuran kok pasutapane iku arahe nang dungo nambah dosa apa laku nista, kan nggak mungkin. Iya, Gitu loh iya. Mbak. Iya toh? Iya, iya, Ya betul, itu betul, Pak. Mbak. Di situ itu. Jadi kalau ajaran kaluhuran itu tanpa pemaksaan, Pak D. Iya. Iya bener Mbak. Jadi sekehendak hati nurani ini Iya. ingin menjalani ya dijalani. Kalau pas tidak ingin menjalani ya tidak dijalani, tapi harus tetap melakukan suatu tatanan kehidupan yang dharma weweh istilahnya itu Pak D ya. Gini loh Mbak, omongnya Mbak Ageng tadi itu yang bener gini loh Mbak. Ya, gimana, Sebenarnya Pak D? memang kita itu tidak dipaksa Mbak untuk melakukan ABCD Mm-mm. itu enggak. Tapi bagi orang-orang penganut ajaran kaluhuran, Iya. itu akan ada kalimat yang seperti ini Mbak. Sebenarnya Mbak ya, kita berbuat baik, Mm-mm. ini kewajiban atau kebutuhan sih Mbak? Nah di situ loh Mbak orang Iya, Nusantara iya. itu Mbak. Saya kok lebih condong ya Mbak ya, orang berbuat baik, orang berbuat bijak, Mm-mm. itu arahnya kan ke kebutuhan dong Mbak. Iya. Kayak iya. gini loh Mbak, saya tanya sekali lagi. Mbak Ageng makan itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan, Bukan kewajiban ya Mbak? bukan. Nah. Seumpamanya Mbak Ageng nggak tak suruh makan gitu kan juga nggak apa-apa dong Mbak? Tidak apa-apa. Tapi mesti ada efek dong Mbak? Ya iya. Nah, sama halnya dengan ajaran kaluhuran Mbak. Kamu nggak sembahyang, nggak melakukan panembahan jati ya nggak popo. Kon nggak ngene ya nggak popo. Tapi pasti ada efek nanti Mbak. Iya, iya, iya. Gitu loh. Kalau kamu nggak pernah dono wewe, nanti ada efek Mbak. Kamu nggak Iya. pernah laku ini, nggak pernah, pasti ada efek. Iya. Makanya orang Nusantara itu bilangnya Mbak, semua perbuatan baik, ya Mbak, itu sebenarnya bukan kewajiban Mbak, tapi kebutuhan, gitu loh Mbak. Kebutuhan Pak D. Iya. Iya. Jadi nggak ada, ini wajib, ini ibadah wajib. Iya. Mohon maaf ya Mbak ya, karena saya sendiri kan anak pondokan, jadi ngerti yang namanya ibadah makto, ibadah muamalah itu. Nah di situ nggak ada Mbak ajaran kaluhuran. Iya, iya. Ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul, ini sudah dicontohkan sama ini, nggak ada Mbak. Yang penting semua yang kamu jalankan itu tadi loh. Mm-mm. Iya. Jangan sampai keluar dari itu tadi. Lirhandoyo Paseban Jati itu tadi Mbak. Iya, iya. Tetap kamu harus tetap berjalan di atas jalan tuh. Tuhan Tuhan. Kan gitu tuh Mbak, Lirhandoyo Iya, Paseban Jati. Apa Mbak kalau saudara kita yang bilang berjalan di atas sirotol mustaqim. Kan gitu. Bener Mbak, sama benernya, bahkan bener, kita nggak mencari mana yang lebih bagus, kita nggak menyalahkan Mm-mm. ajaran atau agama, kita kan membicarakan perbedaannya itu di Perbedaannya, mana. iya, Ya iya. di situ. Iya, iya, iya. Itu perbedaan memang Iya. nggak ada Mbak, nggak ada ajaran kaluhuran itu terus memaksa kita. Aku diwajibkan begini, kamu diwajibkan begitu, itu nggak ada, nggak ada. Cuma kamu harus sadar,
Sebenarnya perbuatan yang seperti itu, perilaku seperti itu kebutuhanmu atau itu kewajiban yang dipaksakan. Iya. Yes, contohnya yang lebih gampang lagi. Orang tua kita ini kan sudah sama-sama tidak ada dong, Mbak. Iya, iya. Ada tak yang memaksa Mbak Ageng untuk mendoakan orang tuanya Mbak Ageng? Nggak ada, Nggak Mbak? ada. Ada orang yang memaksakan saya tiap selapan dino, ya Mbak? Iya. Atau tiap bulan terus saya harus selamatan untuk menyelamatkan orang tua saya gitu ada? Nggak ada. Nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Tapi itu kan kebutuhan saya dong Mbak. Iya. Saya selaku anak orang tua sudah nggak ada itu kan patrape ku piye gitu loh Mbak. Nah, itulah. Ngomong no patrap ini tadi loh Mbak. Balas sebagai balas budi. Iya. Masa sih setelah orang tua kamu nggak ada ini kok sudah langsung kamu anggap orang tua kamu nggak pernah ada, berdoa kamu nggak pernah, nyelameti kamu nggak pernah, ke makamnya Iya, kamu nggak iya. pernah. Ya memang nggak ada sih kewajiban yang maksa kamu untuk mendatangi makam orang tuamu itu memang nggak ada. Ajaran kalau luhur nggak ada seperti itu. Tapi ya mosok sampai koyok ngono. Itu loh Mbak. Ke makam orang tua nggak Iya. pernah, doain orang tua nggak pernah, Iya. nyelameti orang tua nggak pernah. Cik tega mentalanya. Nah, kamu ini dulu keluar dari batu kan, atau keluar dari pohon. Iya. Nah ini loh Mbak. Makanya kalau orang Nusantara itu selalu punya unggah-ungguh. Ah, Toto kromo bales budi, Pak D. paugeran. Paugeran, Nah, itu tadi iya. Mbak, paugeran itu ngono. Sajane nggak Mbak lakoni juga nggak popo gitu loh Mbak. Iya. Tapi kepantesan lah Mbak. Lah. Gitu loh Mbak. Orang-orang Nusantara itu kan takutnya sama itu Mbak. Iya. Opo ya pantes. Iya, Gitu ya loh, Mbak. jelas ya ora pantes, Pak Nggak D. pantes ya Mbak. Ya, namanya juga itu Hmm. ada toto Nah, itu kromonya. kan ada tuh Mbak ya. Iya, kita sebagai orang timur itu kan penuh dengan unggah-ungguh, Nah itu. tepo siro dan sebagainya, Pak D. Istilahnya mendem jerum mikul dhuwur. Nah, Iya. kita kan diatur dengan paugeran-paugeran seperti ini. Iya, iya. Loh, kalaupun saya nggak mau mikul dhuwur mendem jerum, Mbak, nggak mungkin ada orang nanti kamu neraka loh. Terus nanti kamu nggak dapat surga. Terus nanti kamu dapat siksa kubur, nggak akan ada Iya. omongan kayak begitu, Iya, Mbak. iya, iya, Ini betul. perbedaannya kita sama mereka, Iya, gitu loh, iya, Mbak. iya. Nggak ada yang seperti itu. Karena orang-orang ajaran kaluhuran Nusantara, Mbak, juga disebutkan semacam ini. Iya, sing iso jamin keselamatan uripmu nang alam dunia sampai meneh balik nang alam kelanggengan, Iya. iku mung awakmu dhewe. Betul sekali. Kalau mereka kan enggak ya, Mbak ya. Iya. Ada yang mengharapkan ini dari ini, Iya. ada yang mengharapkan itu dari itu, ya. Iya. Kalau kita enggak lah, itu perbedaannya juga di situ, gitu Iya, loh, Mbak. iya, iya, Pak D. Iya. Ya namanya ageman sama ajaran itu kan beda mesti dong, Mbak ya. Iya, iya. Nah, di situ itu tadi kalau Mbak Keng mau tahu apa perbedaan ajaran kaluhuran Iya. dengan perbedaan Agama. dari agama-agama yang Iya. datang dari luar. Dari di situ letaknya, Mbak. Iya. Jadi saya sekarang semakin pinter Paham. ini, Pak D. Hahaha, semakin mengerti lah. Jadi Mbak Keng tahu ya letak duduk perkaranya di situ. Iya, ya, Mbak, ya. iya, iya. Iya. Jadi Mbak Keng juga nggak bisa, Mbak. Juga Mbak Keng aja yang bisa masuk. Ya, saya Jangan sebagai semua, ya. Iya. orang Nusantara, utamanya saya sebagai orang Jawa harus punya toto coro dan unggah-ungguh dan toto coro paugeran-paugeran ini yang Yang harus harus saya terapkan ini, Pak D. Nah, Iya. diterapkan, Pak. Iya, Kita diterapkan. nggak diwajibkan, terus kita dipaksa untuk itu. Iya. Apalagi sampai ditakut-takuti dengan ini dan itu dan ini enggak. Di ajaran kaluhuran nggak ada yang kayak begitu, Iya, Pak. iya, Pak D. Iya, nggak ada. Kamu harus begini, kalau nggak gitu nanti kamu begini loh ya. Kamu tak nyatakan keluar dari orang kaluhuran, nggak ada. Nggak ada kan, Iya. mereka ada gitu ya, Pak. Iya, Kalau kamu iya. berbuat kayak begini, kamu nanti dinyatakan keluar dari orang kaluhuran atau orang Nusantara. Nggak ada kalimat yang kayak Iya, gitu. iya. Kamu bisa lakukan apapun itu semampumu. Iya, iya. Ya, yang penting ADK itu jangan kamu tinggalkan. Iya. Anggaran dasar kemanusiaan. Iya. Ya, anggaran dasar kemanusiaan. Ajaran dasar Anggaran. kemanusiaan Iya, kalau bahasa iya. Indonesianya. Iya, bener. Iya. Nah, Iya. jadi anggaran dasar kemanusiaan itu tadi, Mbak. Iya. Anggaran dasar kemanusiaannya itu tadi. Iya. Iya, itu lebih bagunya gini loh, Mbak. Kalau memang Mbak Ageng ini merasa tidak bisa menjalankan satu kebaikan, gitu ya, Mbak. Mm-mm. Paling tidak Mbak Ageng ini jangan menjalankan sesuatu yang munkar. Iya. Tahu Mbak maksudnya?
Tahu, tahu. Misalnya ya Mbak, kita buang ke saudara kita yang Islam Iya. ya Mbak. Saya masih belum bisa Mbak baca syahadat, sholat, apalagi puasa, zakat, apalagi naik haji Mbak. Iya. Tapi paling tidak mau limo ini saya nggak ngelakoni. Iya, Nah, iya, paham ya iya. Mbak? Paham, Paham Pak ya. Ade. Nah kalau di Indonesia kan gini Mbak, kalau Mbak Ageng merasa tidak mempunyai jasa untuk negara kita, ya Mbak, Iya. paling tidak Mbak Ageng jangan bikin rusak di dalam NKRI. Ya. Jelas ya Mbak ya? Jelas, jelas. Kalau Pak di Ade. rumah ya gitu Mbak. Kalau Mbak Ageng merasa nggak bisa ikut bersih-bersih, paling nggak Mbak Ageng Jangan jaga. membuat kotor lah. Bukan Mbak, kedua dulu. Iya. Kalau Mbak Ageng merasa nggak bisa bersih-bersih, paling nggak Mbak Ageng jaga. Jangan sampai bikin kok kotor lah. Yang iya. ketiga ini yang corong Mbak. Terus Mbak Ageng nggak iso berseni, gitu ya? Nggak Iya. ikut bersih-bersih, nggak bisa jogo, malah gawe kotor. Lah, ini malah yang membuat sorong. kotor ya, iya, Nah, iya. itu paugeran yang Iya. paling minim dari Tritunggal Jati itu tadi, Mbak. Iya, iya, iya. Kalau kamu memang benar nggak bisa menjalankan paugeran-paugeran itu, paling tidak kamu tidak melakukan hal-hal yang, iya, itu tadi, Mbak. Mm-mm. Iya. Melanggar paugeran itu Iya. tadi, gitu loh, Mbak. Ya seperti yang tadi saya bilang loh, Mbak. Iya. Mbak Ageng puasa nggak bisa, sholat nggak alasannya gini-gini, naik haji nggak bisa, ya nggak masalah wis. Yang penting Mbak Ageng ya ojo medok, ojo mendem, Pak? Iya, iya, iya. ojo main, ojo maling, begal, ngerampok, korupsi, ya Pak. Terus Iya, Mbak Ageng betul. ojo mateni wong, Iya. mateni karaktere wong, Iya. mateni sandang pangane wong, mateni ketenangane wong. Yang penting Mbak Ageng kayak gini, itu sudah bagus. Iya, Nah, iya. kalau untuk ajaran orang Kaluhuran Nusantara loh, Iya, Mbak. Ya. iya, betul. Iya, memang kamu Iya. masih belum bisa menjalankan satu kebaikan. Tapi aku senengnya sama kamu. Kamu ini sudah tidak pernah mau berbuat yang tidak benar. Iya. Kamu sudah tidak mau berbuat yang tidak. Meskipun kamu belum bisa menjalankan perbuatan yang baik dan Iya. dan benar gitu. Pak. Ini saya sangat jelas sekali dan saya sangat senang sekali Pak Ade mendengar Wejangan-wejangan wejangan seperti ini ya, Mbak ya. panjenengan ya. Soalnya kita nggak ngomongin orang, Mbak ya. Iya. Iya, kita berhenti ya, Mbak ya. Nggak Iya. usah ngomongin orang. Ya, kita sekarang ini konsen pada ajaran-ajaran Nusantara. Nggak usah ngomongin Biar orang. putra-putri Nusantara ini Semakin lebih paham ya, Pak. paham, lebih mengerti dengan ajaran-ajaran nenek moyang nenek moyang dulunya itu loh Pak Ade. Iya, iya. Benar-benar, Pak. Iya. Cukup ya, Pak ya. Terima kasih Pak Ade atas penjabarannya. Rahayu Pak Ade, rahayu, Rahayu, rahayu. rahayu.